Baik, ada beberapa pendapat di kalangan ulama tentang menjamak dan mengqashar sholat. Di sebagian ulama, misalnya ulama Syafi'iyah, itu menentukan jarak tertentu. Menentukan jarak tertentu untuk menjadi batas dari bolehnya mengqashar atau menjamak salat. Kemudian ada yang kemudian menetapkan musyaqqah atau kesulitan yang dihadapi dalam perjalanan sebagai ilat dari hukum boleh menjamak dan mengqashar sholat. Tapi kalau kita kemudian mengkaji ya dari berbagai pendapat itu berhadapan dengan kondisi zaman yang berubah, kondisi sarana transportasi yang berubah, teknologi yang berubah, kemajuan yang berubah, semua akan menjadi tidak konsisten kalau digantungkan pada jarak tertentu, digantungkan pada waktu perjalanan tertentu dan lain sebagainya. Nah, hukum itu kan salah satu kaidahnya harus konsisten. Kalau hukum menjadi tidak konsisten, menjadi sesuatu hal yang tentu subjektif, akan bermasalah, subjektif. Contohnya jarak. Dulu jarak 96 km, kita katakanlah, untuk memberi rukhsah bagi yang mengqashar sholat itu ditempuh dalam waktu yang sangat panjang. Ya, karena mungkin naik kuda, naik onta. Sekarang 1000 km cuma 1 jam lebih sedikit penerbangan. Oh iya. Contohnya begitu. Dan lain sebagainya. Jadi tidak konsisten. Maka kalau kemudian dirumuskan oleh beberapa ulama mutaakhir ya, misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ilat hukum rukhsah mengqashar dan menjamak sholat itu ya safarnya. Siapapun yang melakukan safar, melakukan suatu perjalanan, maka dia punya hak untuk menjamak dan mengqashar sholat. Oh, jadi safarnya bukan jaraknya, bukan kesulitannya, bukan waktunya, tetapi safarnya itu sudah menjadi sebuah ilat hukum yang menjadikan dia boleh mengqashar dan menjamak sholat. Ada kaidah dalam fikih al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu beredar bersama ilatnya. Dia ada atau tidak, hukum itu sesuai dengan ilat tersebut. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, menghilang, maka hukumnya menghilang. Nah, kalau tadi digantungkan pada musyaqqah, pada jarak dan sebagainya, hukum ini menjadi berubah-ubah, tidak konsisten. Tetapi kalau ilatnya adalah safar, siapapun yang safar punya hak untuk mengqashar dan menjamak salat. Dan ini nanti dibuktikan dengan menghimpun banyak riwayat tentang Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah keluar hanya 3 mil, ternyata beliau mengqashar salat. Keluar hanya beberapa jam perjalanan, beliau menjamak salat. Jadi safar itulah ya, menurut para ulama mutakhirin yang menjadi ilat dari hukum boleh mengqashar menjamak. Sekarang definisi safar. Apa yang dimaksud definisi safar? Apakah saya dari rumah pergi ke kantor sudah disebut safar? Gitu ya. Karena itu adalah sebuah kebiasaan, maka tidak disebut safar. Karena sebuah perutinan pekerjaan tertentu. Ini dari definisinya Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi kalau itu adalah perjalanan untuk keluar dari wilayah menuju ke wilayah lain, maka ada ulama Indonesia yang menggunakan dasar KTP. KTP itu kan dikeluarkan per kabupaten atau kota. Maka keluar dari wilayah yang ada dalam KTP itu untuk satu tujuan, untuk satu purpose, itu sudah disebut safar. Tapi kalau kebiasaan nggak masuk ya, Tete? Kalau misalnya saya di kota nih KTP-nya, terus kerja di Bantul. Nah, tiap hari kan sebagian ulama berpendapat membolehkan. Ya boleh. Ada sebagian ulama yang berpendapat ya jauh banget gitu ya. Ya. Tapi intinya bahwa ada yang berpendapat keluar dari wilayah yang mengeluarkan kartu tanda penduduknya sebagai sebuah bagian administratif sebuah kenegaraan, itu sudah masuk safar. Jadi mungkin kita husnudon, beliau yang berilmu itu mengamalkan pendapat yang demikian karena sudah keluar dari wilayah yang KTP dikeluarkan oleh itu, maka dia sudah safar. Ini contohnya. Jadi ini saya menghimpun pendapat dari ulama mutakhirin tentang ilat hukumnya adalah safarnya itu sendiri. Yang kedua, bahwasanya definisi dari safar itu sendiri. Definisi dari safar itu sendiri yang kemudian menjadikan seseorang disebut sudah safar dan boleh mengamalkan jamak dan qashar salat. Pada dasarnya kaidah dalam fikih itu mudah dan memudahkan, maka dikatakan ya Allah itu suka kalau rukhsah-rukhsahnya diambil. Kalau rukhsahnya memang membolehkan untuk diambil, Allah suka. Kita niat mengambil rukhsah dalam rangka mengambil ridhonya Allah, karena Allah suka, Allah ridho kalau rukhsahnya diambil.